Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini kita ditemani oleh sejumlah unggas yang terus kukeruyu di sana sini. Namun perlu diingat bahwa video motivasi kita kali ini adalah video motivasi Islami dengan judul "Ketika mulai kehilangan semangatmu, gairahmu, maka melalui motivasi ini bangkitlah dari keterpurukanmu, karena perjuangan itu selalu kita dapatkan dari hasil keterpurukan. Tentu saja itu adalah hal yang positif. Sebelum kita lanjut, maka agar kita semakin semangat dan semakin membesarkan channel ini, maka jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu adalah gratis dan tanpa dipungut bayaran apapun. Sehingga seseorang dalam kehilangan semangatnya, gairahnya, maka terkadang dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasinya, karena kita sebagai insan manusia sering kita diperhadapkan pada berbagai masalah. Meskipun terkadang diawali dengan kesenangan, namun setelah itu muncul tantangan hidup. Sehingga sebagai manusia biasa, kita merasakan berbagai perasaan senang, sedih, marah. Bahkan tak jarang orang harus beringas dikarenakan seluruh usahanya gagal, bahkan jatuh terpuruk hingga paling bawah. Hal ini saya lewati. Anda tidak sendiri mengalami hal seperti itu. Diriku juga pernah mengalami hal itu. Namun setelah saya menemukan seorang motivator berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan ulama-ulama kita, maka aku bangkit dari semua keterpurukan. Nah, inilah diriku. Sebagai orang yang menyadari akan kehendak ilahi, karena ilahi Rabbi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cobaan dan tantangan. Juga kita diberikan kesenangan. Maka janganlah engkau bersyukur dikala engkau senang, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau susah atau mengalami keterpurukan dan usahamu gagal. Karena itu sebagai seorang yang menyadari akan kehendak ilahi tersebut, tetaplah senyum dan tetaplah tegar, dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur karena yang kita alami itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah merencanakan kita. Namun kita sebagai manusia tak mengetahui apa rencana Allah yang sebenarnya. Makanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu kita panjatkan di saat kita mengalami keterpurukan atau kita mengalami musibah. Karena semua yang hidup di muka bumi ini
semuanya telah direncanakan olehnya. Dan saya yakin kamu seperti saya dan bisa menghadapinya. Hei, kamu yang ada di sana. Meskipun di saat malam begini, sadarilah, karena motivasi ini adalah tuntunan kita sebagai Muslim, sebagai Islam. Kita harus tegar dan tegar. Dan saya yakin kamu seperti saya mampu menghadapinya. Karena menghadapi keterpurukan, apalagi fitnah yang keji, bahkan dibully oleh rekan-rekanmu, kamu pun juga bisa bangkit dan kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Hei, kamu jangan termenung. Masalah dalam hidup kamu yang kita tahu dan saya juga pun rasakan, itu memang cukup rumit. Sebagai seorang umat manusia yang tentu memiliki agama, seringkali merasa sedih atau terpuruk. Bahkan ada pula orang-orang yang kurang menyadari dan lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia sedih dan terpuruk. Ini namanya celaka. Celaka ketika kita tidak bersyukur. Bukan di saat kita senang saja kita merasa bersyukur, tapi yang paling bagus kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi di saat kita terpuruk. Selain itu, wahai saudaraku, kamu saudaraku meskipun kita belum pernah jumpa, untuk itu janganlah kamu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain yang sudah duluan sukses. Tapi ingat, orang yang sudah sukses itu tinggal tunggu tidak suksesnya. Tapi kita yang tidak sukses saat ini, atau kamu yang belum sukses saat ini, di hadapanmu banyak sekali kesuksesan, banyak sekali kesuksesan di hadapanmu. Makanya manage dan aturlah manajemen dirimu dan manajemen usahamu yang baru kamu bangkit. Hadapi cobaan ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, kamu yang ada di balik bukit sana, hentikan kesedihanmu. Sebetulnya masalah yang dihadapi seseorang tidak akan membuatnya jatuh dan gagal. Percayalah itu. Karena masalah tersebut justru mengajarkan kamu untuk terus memperbaiki dirimu, bersyukur dan berpikir dewasalah. Karena di belakangmu sangat banyak yang membutuhkanmu, demikian pula di depanmu. Camkan itu, jangan pula lupa. Meskipun demikian, keterpurukan yang kita lewati, dan itu merupakan masa-masa sulit dalam hidup itu, seseorang tetap membutuhkan motivator
Dan kalau Anda belum temukan motivator, motivasilah dirimu dan buatlah cara berpikir relevan. Salah satu cara untuk memotivasi diri kamu adalah harus yang bijak dan bisa memperbaiki diri dengan modal semangat. Kata anak-anak milenial saat ini adalah semangat 45. Kebetulan saat ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Perjuangan, ayolah kita bangkit. Bangkitkan semangatmu. Bangkitkan semangat hidup kamu. Nah, apapun yang kurang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang sakit akan disembuhkan. Yakinlah itu. Karena doamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang kerjakan. Tinggal menunggu waktu saja akan tiba. Begitu sulitnya. Karena kekurangan keuangan itu kita juga pernah lewati, dan saya juga pernah lewati. Itu dasarnya. Kenapa harus memikirkan orang yang memfitnah kita? Kenapa juga harus memikirkan kenapa aku disakiti? Tapi ingat, jangan terperangkap dengan hal itu. Jangan terperangkap dengan hal itu. Wahai saudaraku, sabar dan yakini kebesaran ilahi, dan ambillah hikmahnya setiap masalah yang Anda hadapi. Karena hati dan jiwa yang tenang merupakan salah satu tujuan hidup yang membuat seseorang itu merasa bahagia. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat hati dan jiwa ini merasa sejuk. Seperti rutin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kegiatan yang positif, hingga membaca kata-kata mutiara Islami sebagai penyejuk hati. Ada banyak sekali kata-kata mutiara dalam Islami sebagai penyejuk hati dan jiwa dan raga lahir batin. Hei, kamu yang ada di Tanjung sana, teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hatimu akan membuat hatimu lebih tenang dan mampu melewati dan menyelesaikan masalah-masalahmu dengan mudah. Dan inilah seorang Islami sebagai penyejuk hati dan jiwa yang bisa memotivasi dirimu dan bangkitlah dari semua keterpurukan. Karena untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dan apa yang kamu benci. Barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur sesuatu yang lebih banyak. Makanya itu, kenalilah kebenaran. Jika engkau kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Demikian motivasi hidup kali ini, semoga bisa menyejukkan hatimu di kala galau.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.